puncaknya ilmu itu sebetulnya nggak tahu apa-apa. Makanya orang yang mengklaim dirinya banyak tahu, sebetulnya dia itu nggak tahu apa-apa. Yang paling tinggi ilmunya saja mengatakan nggak tahu apa-apa. Makanya puncaknya belajar itu nggak tahu apa-apa. Apalagi saya sudah tahu Allah, sudah ketemu Allah. Waduh, itu tanda bahwa kamu belum kemana-mana. Allah tidak anggap satu titik gitu yang ditemui oleh kamu di sebuah titik gitu. Bagaimana dia yang tak terbatas kemudian dibatasi oleh pikiranmu sendiri? Tidak seperti itu. Baik ya. Jadi hukum karma yang pertama adalah aksi reaksi. Lihat saya semuanya. Saya tanya, ingin bahagia enggak kita? Bahagia itu hanya bisa ditarik oleh bahagia. Dan bahagia tidak mungkin ditarik oleh sedih. Jadi kalau ingin bahagia, bahagialah sekarang. Kalau kamu sudah bahagia, maka kamu akan menarik semua hal yang membahagiakan. Syaratnya kamu bahagia. Karena hanya bahagia yang bisa menarik bahagia. Itu namanya tabur tuai. Itu sejenis aksi sama dengan min reaksi. Jadi aneh ingin bahagia, tapi yang dipikirkan masa lalu yang menyedihkan. Yang dibicarakan hal yang tidak menyenangkan. Yang dikeluhkan adalah hal yang tidak mau kejadian. Aneh enggak? Ini karena tidak mengerti mekanisme tabur tuai. Itu yang disebut dengan like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ada yang punya utang di sini? Sebenarnya saya malas nanya karena gak ditanya juga pasti pada punya utang. Cuman ini supaya kelihatan tanya jawab aja. Makanya saya tanya. Saya tahu sebetulnya gak usah acungkan tangan, pada punya utang. Terutama utang pada Allah. Itu yang tidak boleh dibawa mati. Kalau utang ke BRI, ke BCA nggak apa-apa. Nanti juga yang dikejar yang hidup. Ada rumah sisa ntar juga disita, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi utang kepada Allah nggak bisa diwakilkan, harus dibayar oleh kamu. Tapi saya mau berbicara utang yang biasa, utang uang misalkan. Ada nggak sekarang kata utang di otak kita? Ada nggak? Selama kata utang ada di otakmu, selama itu yang akan datang adalah utang baru. Karena utang menarik utang. Banyak yang tidak percaya sama saya, dianggap main-main omongan saya ini. Padahal pikiran ini energi. Kalau energi itu getaran, kalau getaran frekuensi. Makanya setiap energi akan bisa menarik energi baru. Karena itu hukum tarik menarik. Ini sains, bukan ilmu nujum. Sekarang, gimana caranya melunasi utang? Cara yang pertama mengganti kata utang di otak dengan keberlimpahan. Ganti dulu. Ganti kata utang di otakmu dengan keberlimpahan. Keberlimpahan akan menarik keberlimpahan. Kalau berlimpah utang lunas, tabungan nambah. Ini hukum tarik menarik. Makanya yang suka ngomong hidup adalah susah dan penuh perjuangan. Kalau di otakmu itu yang ada, maka susah akan menarik susah. Perjuangan akan menarik perjuangan. Jadi hidupnya itu selalu saja susah dan penuh perjuangan. Ingin teh manis saja susah dan penuh perjuangan. Coba. Makanya mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Makanya syarat pertamanya apa? Ganti kata susah dengan mudah.
Pernah perjuangan, ganti dengan menyenangkan. Coba ganti di otakmu dengan hidup itu mudah dan menyenangkan. Percaya sama saya, kalau sudah diganti kata di otaknya, like attracts like. Itu namanya tabur tuai. Ini mekanisme semesta itu seperti itu. Cuman kita nggak ngerti, mengubah nasib malah kerja keras. Saya lihat itu ada di WA grup kita itu, pejuang subuh. Ya Allah. Siapa tuh orangnya? Pengen kenal saya itu. Pejuang subuh. Berarti dia subuh aja harus berjuang. Artinya bangun saja penuh perjuangan kan repot. Betul nggak? Hati-hati dengan kata-katamu. Like attracts like. Paham? Yang kedua, mekanisme karma bekerja itu adalah menurut aturan penciptaan. Siapa sang Maha Pencipta? Pikiran kita. Oleh karena itu maka kita harus ikut berpartisipasi dalam mengkreasi proses penciptaan yang baik. Itu yang disebut dengan mengubah nasib. Aturan karma yang ketiga adalah kerendahan hati. Karena apa? Perhatikan saya. Sepanjang kita menolak yang tidak kita inginkan, maka yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Itu. Aturan yang keempat, karma ini ada sebagai proses edukasi untuk bimbingan agar kita bertumbuh. Bertumbuh berarti berubah. Siapa yang tumbuh? Yang tumbuh itu jiwa. Tumbuh apanya? Tumbuh kedewasaannya. Oleh karena itu maka pertumbuhan tubuh tidak dikategorikan sebagai sebuah pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu sebenarnya adalah pertumbuhan jiwa. Karena tubuh itu nanti juga pada akhirnya akan selesai, diganti tubuh yang baru. Tapi jiwa harus terus bertumbuh. Jadi biar kita hidup di tubuh mana, di tahun mana, di ruang waktu yang mana, sepanjang kita diberi tubuh, sepanjang itu pula jiwa kita akan bertumbuh. Kalau mau belajar. Karena banyak yang hidupnya sudah berulang kali di semesta ini tidak tumbuh kedewasaannya karena tidak mau belajar. Selanjutnya hukum karma itu punya aturan tanggung jawab. Apa artinya? Kita dididik oleh semesta untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu sadari, kita tidak menanggung karma orang lain. Kita hanya menanggung karma kita sendiri. Oleh karena itu gak perlu usil, gak perlu komentar kepada apa yang dilakukan orang lain. Karena Anda tidak menanggung karma orang lain. Ewuh pakewuh yang kita lakukan selama ini, ya, ngomentari orang, menghakimi orang, karena kita tidak mengerti. Anda tidak pernah menanggung karma yang dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Karma itu tidak perlu pakai Google Map untuk tahu alamat pembuatnya. Jadi tenang aja. Selanjutnya adalah fokus. Karena pikiran itu tidak bisa paralel, maka alangkah baiknya kalau kita selalu fokus kepada hal baik, supaya yang datang adalah hal baik. Karena begitu kita fokus pada hal buruk, apa yang terjadi? Pikiran menciptakan perasaan, perasaan menciptakan realita, realita yang buruk menciptakan pikiran buruk, menciptakan perasaan lebih buruk lagi, menciptakan realita yang lebih buruk, dan itu akan terperosok kita dalam lingkaran keburukan yang semakin dalam. Nah, kalau sudah paham itu, maka kita akan mulai bisa mengurangi sedikit penderitaan dalam kehidupan. Karena mekanismenya sudah kita pahami. Oleh karena itu yang pertama, pesan saya, perhatikan, kenyamanan adalah penjara untuk kebebasan dan musuh bagi pertumbuhan. Jadi orang yang senang dengan kenyamanan berarti sebetulnya dia sedang memenjarakan dirinya untuk tidak mengalami pertumbuhan. Karena kenyamanan adalah musuh bagi pertumbuhan.
Jadi oleh karena itu kalau ingin tumbuh berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Hati-hati keluar dari zona nyaman. Karena apa? Banyak yang tidak siap. Kenapa tidak siap? Tahu jawabannya? Kalian sudah terbiasa untuk nyaman ketika mendapatkan yang diinginkan. Dan langsung sesaat tidak nyaman ketika mendapatkan yang tidak diinginkan. Padahal pertumbuhan hanya akan terjadi saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Ulangi. Pertumbuhan jiwa hanya akan terjadi justru saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Jadi orang yang selalu siap menerima yang diinginkan saja berarti dia siap mati. Karena jiwanya tidak akan tumbuh. Ketika kita melangkah maju menuju pertumbuhan, pilihannya cuman itu saja. Daripada kita melangkah mundur ke tempat yang aman. Melangkah mundur ke tempat yang aman berarti kita membunuh diri kita. Melangkah maju ke tempat pertumbuhan berarti kita sedang mengizinkan kita tumbuh. Tetapi di tempat yang itu, di situ ada zona tidak nyaman. Tetapi itu tumbuh. Pilih mana? Pilih mana? Melangkah maju ke tempat yang tidak nyaman, tetapi ada pertumbuhan, atau melangkah mundur ke tempat yang aman tetapi kita mati. Pilih mana? Bohong. Bohong. Yang terjadi nggak begitu. Begitu masuk zona tidak nyaman, ya pasti marah, benci, mengeluarkan kata-kata kotor, betul nggak? Menyalahkan orang. Yang terjadi itu. Padahal disitulah justru ada pertumbuhan kalau kita mau masuk ke situ. Karena pertumbuhan hanya terjadi di zona tidak nyaman. Makanya pertanyaannya, mau melangkah maju ke zona tidak nyaman tapi tumbuh, atau melangkah mundur ke tempat yang aman tetapi tidak tumbuh? Pasti jawaban kamu yang kedua. Yang pertama maksud saya. Kenyataannya yang kedua, maksudnya begitu. Jadi sebetulnya gejolak-gejolak kehidupan itu, sesuatu yang tidak nyaman itu justru kalau dilihat dari kacamata semesta, itu cara semesta untuk menumbuhkan jiwa kita. Tapi setiap jiwa kita mau ditumbuhkan, kita tidak siap. Maaf ya, saya mau cerita sedikit. Saya tidak akan mengalami hari ini kalau saya tidak hidup kemarin. Tuh. Jadi yang mengantarkan saya ke hari ini itu siapa sebetulnya? Masa lalu kan? Pertanyaan saya. Bukankah masa lalu itu berjasa yang mengantarkan kita ke masa kini? Terus apa yang buruk dengan masa lalu? Yang buruk itu kan penilaian kita. Yang buruk itu penilaian pikiran kita. Jadi yang mengantarkan kita ke hari ini adalah semua hal yang terjadi di masa lalu. Kalau begitu, bukankah masa lalu itu berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini? Terus apa yang salah dengan masa lalu? Ada yang salah? Yang salah apa? Yang salah pikiran kita. Penilaian pikiran kita terhadap masa lalu. Karena pikiran kita masih terjebak oleh baik dan buruk. Itulah bahayanya pikiran. Oleh karena itu, manusia memerlukan 4 pelukan sehari untuk hidup.
memerlukan 8 pelukan sehari untuk kesehatan, dan perlu 12 pelukan sehari untuk pertumbuhan. 4 nggak dapat, 8 komo, 12 mah apa lagi. Jadi ternyata 12 pelukan sehari itu membuat jiwa tumbuh. Jadi saya wajar kalau kalian gak tumbuh-tumbuh jiwanya, kurang pelukan. Pernah gak lihat pohon, tapi dia itu tidak bebas? Tumbuh gak? Misalkan ruang kosongnya itu nggak ada buat dia tumbuh. Karena apa? Di atas ada pohon lain, pinggir ada gawir tanah, kan gitu. Pernah nggak melihat pohon yang pertumbuhannya tersendat karena begitu banyak penghalang? Karena dia tidak bebas untuk tumbuh. Pernah lihat? Ya. Saya habis nanam kopi sama Kang Ujang di Jelekong, di Gawir. Nah, di taman kopi di sini, tapi di sini ada tanah. Kan saya nyuruh pegawai di sana, tolong ya dilingkari tanahnya supaya dia bisa bebas tumbuh. Jadi ternyata syarat untuk pertumbuhan itu harus ada kebebasan. Pohon saja kalau tidak ada kebebasan tidak tumbuh. Yuk kita sadari, selama ini kita tidak sadar sering memenjarakan diri sendiri, bahkan mempenjarakan orang lain supaya mengikuti pikiran sempit kita. Dan hati-hati, itu yang membuat kita tidak tumbuh. Pernah gak membatasi anak? Jangan begini, jangan begitu, jangan belajar ini, jangan belajar itu. Betul gak? Ya. Naik motor, jangan. Naik mobil, jangan. Bisa cilaka. Betul gak? Mau kerja, jangan. Bisa loba duit. Makin dikerangkeng, makin tidak tumbuh. Dan kita sering mengatasnamakan cinta kasih kepada orang lain ketika kita mengkerangkeng kebebasan orang lain dengan alasan cinta kasih, padahal kita sedang mematikan pertumbuhan orang lain. Itu yang disebut dengan intervensi terhadap karma. Makanya kita ini harus bisa memberikan ruang pada orang lain untuk melunasi karmanya. Jangan sampai kita intervensi. Oleh karena itu maka kita tidak bisa berada dalam mode bertahan. Kita harus berada di mode pertumbuhan kalau ingin tumbuh. Nih saya tanya, ada gak orang yang dalam kehidupan ini kedewasaannya gak numbuh-numbuh? Ada kan? Tapi dia sibuk kan? Kenapa? Karena dia setiap saat bertahan di mode bertahan, tidak memasukkan dirinya di mode pertumbuhan. Mode bertahan berarti di zona nyaman. Mode pertumbuhan berarti di zona tidak nyaman. Jujur ya, pilih zona nyaman atau tidak nyaman? Semua pilih zona nyaman, tapi ingin tumbuh. Aneh gak? Gitu. Ingin tumbuh tetapi memilih untuk ada di zona nyaman. Tahu artinya zona nyaman? Kita berada di situasi yang kita ingin, dan kita melarang diri kita memasuki situasi yang tidak kita ingin. Itu. Makanya orang yang semacam itu tidak pernah bertambah pengalaman hidupnya. Tidak semua pertumbuhan itu perubahan. Seperti halnya tidak semua pergerakan itu kemajuan. Jadi jangan menganggap setiap perubahan itu adalah pertumbuhan. Belum tentu. Karena setiap pergerakan juga belum tentu kemajuan.
Dan oleh karena itu, bagaimana siasatnya supaya setiap perubahan itu adalah pertumbuhan? Kan pohon bisa saja berubah, ya tak? Asalnya sudah bagus, tapi kemudian jadi layu, kan berubah juga. Dan itu bukan pertumbuhan. Setiap perubahan jangan dikategorikan pertumbuhan, karena setiap pergerakan juga belum tentu kemajuan. Jadi berarti pertumbuhan itu yang saya maksud adalah selalu linier atau kuadratis, mengarah kepada yang positif. Nah, nanti kita lihat ya, kita ukur, kita tumbuh apa tidak. Baik. Pertumbuh alam menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan maka kecerdasan datang. Catat oleh kalian. Pertumbuhan itu adalah cara alam untuk membuat kita tambah cerdas. Setuju? Oke. Kalau gitu saya ulang lagi. Memasuki zona tidak nyaman, pertumbuhan bukan? Pertumbuhan. Memasuki zona tidak zaman, ada masalah nggak di situ? Ada masalah. Begitu memasuki masalah, ada kesulitan enggak? Ada kesulitan. Bukankah di situ kecerdasan tumbuh? Saya mau tanya sekarang kalau gitu. Mau cerdas? Mau cerdas? Nah, syarat cerdas itu harus membiarkan diri kita di mode pertumbuhan. Berarti kalau mengizinkan diri kita di mode pertumbuhan, izinkan kita berada di zona yang tidak nyaman. Kan di situ ada masalah dan kesulitan. Di situ cara semesta menumbuhkan kita. Sekarang saya tanya lagi. Faktanya, kita kan ingin bertahan di zona nyaman. Tapi kalau ditanya ingin cerdas, ingin. Itu yang menyebabkan kecerdasan kita stagnan, tidak naik-naik. Karena antara keinginan dengan fakta berbeda. Jadi alam ini mengajak kita untuk bertumbuh supaya kita cerdas. Karena kecerdasan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kita ketika kita menemukan rasa sakit. Ngerti? Gini saya kasih tahu, sederhana. Pernah ada cerita tabung gas meledak? Oke. Kenapa? Ruangnya sempit. Ledakan di ruang sempit sangat berbahaya. Makanya tim gegana dari Polri kalau menemukan bom yang mau diledakkan oleh teroris, karena oleh tim gegana dibawa dulu ke tempat yang lapang. Diledakkan juga. Sama seperti yang diledakkan oleh teroris. Cuma teroris meledakannya di ruang sempit supaya timbul kerusakan. Tim gegana Polri juga sama meledakkan bom dengan ledakan yang sama. Cuma diledakannya di ruang yang kosong. Ternyata di ruang kosong yang luas tanpa batas, ledakan sama sekali tidak berbahaya. Jadi kalau begitu yang bahaya itu apa? Ledakannya atau ruang sempitnya? Jawab. Nih. Ringan gak ini? Ringan gak ini? Ringan. Sekarang taruh tangan kita di sini, letakkan ini di sini. 5 menit, gak apa-apa. 10 menit, belum apa-apa. 10 jam? 10 hari? 10 bulan? Jadi masalah kita tuh apa sebetulnya? Apakah masalahnya itu adalah besarnya masa air ini? Atau kelamaan kita memegangnya? Pintar kalian itu. Jadi yang membuat kita menderita itu sebetulnya bukan masalah. Lila teuing nyepengna.
Masalah sudah berlalu 10 tahun yang lalu. Tiap ngobrol eta deui. Tiap ngobrol eta deui. Padahal kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya masalah besar kita itu bukan masalahnya, tetapi kita menggenggamnya terlalu lama. Tiap ngobrol teh balik deui kadinya. Eueuh nu anyar. Tiap ngobrol balik deui, makana mending cicing. Sebetulnya masalahnya bukan berapa masa air ini, tetapi berapa lama Anda menggenggamnya. Sebetulnya kalau digenggamnya sebentar kan gak masalah. Pernah lihat gak orang yang angkat besi? 180 kilo. Ditarik. Gas tepuk tangan mah. Ragrageun deui. Gak jadi masalah. Padahal 180 kilo. Betul gak? Iya. Pernah lihat angkat besi? Ditarik. Tepuk tangan ragrageun. Sampai tepuk tangan aja rag-rag juara. 180 kilo enggak bahaya. Ternyata 180 enggak bahaya kalau sebentar megangnya. Iya ngan salah sakilo setengah kilo lila teuing nyepengna bahaya. Makanya itulah kita sering mengizinkan kita tuh balik deui ke masa lalu, balik deui ke masa lalu. Karena kita sendiri yang memegangnya terlalu lama. Itulah sumber penderitaan kita. Sekaligus sumber neraka kita. Mengingat masa lalu itu penting. Bagus. Kalau itu ilmu. Tapi kalau mengingat kejadian yang sudah berlalu dan itu menyedihkan, gak penting amat. Karena itu akan membuat kita selalu sakit. Ulangi. Ingin cerdas? Ingin. Caranya izinkan diri kita berada di zona tidak nyaman. Supaya apa? Supaya tumbuh. Di zona tidak nyaman ada masalah? Banyak. Kesulitan? Ada. Bukankah dulu waktu di sekolah kalian jadi pintar karena kebanyakan mengerjakan soal? Masih ingat kan? Kalian sudah belajar matematika, kan sama guru matematika dikasih soal, 100 soal. Ketika mengerjakan soal jadi mulai pinter kan? Soal itu apa? Kan soal itu masalah. Makin dibanyakin masalahnya, itu adalah cinta kasih guru pada siswa, supaya siswanya cerdas. Jadi cara semesta menyayangi kita itu dibanyakin masalahnya, kalau kamu mau. Makanya izinkan dirimu di zona tidak nyaman supaya tumbuh, kan disitulah masalah ada. Cerdas bukan? Nah, awas ini dicatat sama semesta. Selesai dari sini kalian pulang ke rumah langsung diproses. Saya doakan ya. Awas, yang doa saya ini. Saya doakan kalian cerdas, ya kan? Berarti doa saya kalian setelah ini masuk zona tidak nyaman. Ingat itu. Ketika masuk zona tidak nyaman, ingat saya. Oh, ini sedang dicerdakan oleh semesta. Ingat itu, sadar, sedang dicerdaskan. Itu cinta kasih semesta. Gak ada yang buruk. Gak ada yang buruk. Nah, begitu cerdas, apa yang terjadi? Kapasitas kita untuk menampung rasa sakit itu menjadi besar. Akibatnya apa? Rasa sakit menjadi tidak bahaya dan tidak menyakitkan karena kapasitasnya besar. Jadi ledakan hanya berbahaya kalau ruangnya sempit. Makanya dalam fisika proses meledaknya sesuatu disebut proses isohorik. Nah, isohorik itu artinya apa? Volume konstan. Suatu proses yang berlangsung di mana volumenya konstan itu namanya isohorik. Perhatikan. Ruang bakar mesin mobil itu tidak pernah membesar. Begitu ada bensin dikompresi di ruang bakar, karena prosesnya isohorik, ledakannya luar biasa. Itu yang menyebabkan ya piston terdorong dan memutarkan ban. Pernah dengar nggak? Ada truk di jalan tol meledak bannya? Pernah? Kenapa?
Dia bergesekan terus dengan jalan, terjadi transformasi kalor dari jalan ke ban, kemudian terjadi peningkatan tekanan, sementara volume ban kan tetap. Disitulah terjadi ledakan. Jadi ledakan itu terjadi karena apa? Energi terus bertambah, volume tidak bertambah. Jadi itulah terjadi ledakan. Gelo, depresi, stres, akibat apa? Masalah tambah banyak, kapasitas untuk menampungnya tidak pernah berubah. Ngaji ente, belajar kesadaran tidak, akibatnya apa? Pengetahuan eta-eta keneh, ari masalah tambah loba, kapasitas tidak bertambah, cerdas mah komo teu nambah. Apa yang terjadi? Ya udah, gelo. Jadi sebetulnya gelo itu akibat dari kapasitas tidak pernah bertambah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan orang depresi itu sebetulnya bukan masalahnya. Kapasitas dia untuk menampung masalah tidak berubah. Itu sebetulnya. Itulah pentingnya kita ketemu seperti ini, belajar tentang kesadaran. Setiap ketemu saya kapasitas ditambah. Begitu ada masalah gak kerasa karena kapasitas nambah terus. Bayangkan masalah tambah banyak, kapasitas tidak dirubah. Terjadi proses isohorik, ledakan tidak bisa dihindarkan lagi. Sedikit nih pakai fisika. Kalau ditanya, kenapa meledak? Isohorik. Gitu, kan keren kan? Volume tetap, ya kan? Volume otak tetap, pengetahuan tetap, kan gitu. HT tetap, tidak lapang. Ledakan tidak bisa dihindari. Gelo. Karena apa? Karena di situ kita membatasi diri. Makanya orang-orang yang selalu meluaskan kapasitas dirinya, menambah pengetahuan, meningkatkan kesadaran, meluaskan dada, memaafkan, sebenarnya dia sedang meningkatkan kapasitas diri. Apapun yang terjadi nggak terasa. Paham ya? Oke.